Bagi anak didik kami, Layanan kecil. bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, coba diperhatikan sekelilingnya. Apakah ada sampah? Silakan diambil. Dan mejanya yang tidak lurus, silakan diluruskan kembali. Sekretaris, mana sekretaris? Siapa yang tidak hadir, nak? Gregorius. Si Gregorius, keterangannya apa? Nah, sebelum memulai pelajaran kita, coba satu orang dulu untuk memimpin doa. Kita sudah mempelajari yang namanya pewarisan sifat, yang dimana meliputi hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Pewarisan sifat yang membawa sifat itu dari orang tua ke anaknya disebut dengan apa, nak? Gen. Nah, pewarisan sifat ini ditemukan oleh si Gregor Mendel, yang dimana percobaannya itu ada dua percobaan, dimana hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Nah, pada hukum Mendel pertama atau segregasi bebas atau yang sering kita kenal dengan persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Iya, persilangan dengan satu sifat berbeda. Hukum Mendel kedua, dia adalah persilangan dihibrid atau sering disebut dengan asortasi bebas. Di mana kesimpulannya mendapatkan rasio fenotip pada F2 sebesar 9:3:1. Ternyata pada beberapa penelitian, pada persilangan beberapa makhluk hidup lain ada yang tidak sesuai dengan rasio hukum Mendel kedua, tapi tidak menyimpang dari aturan hukum Mendel kedua. Itulah yang dinamakan dengan penyimpangan semu hukum Mendel kedua. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai penyimpangan semu hukum Mendel kedua. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan konsep masing-masing jenis penyimpangan semu hukum Mendel 2, menganalisis perbedaan rasio fenotip hasil penyilangan dari peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel 2 atau interaksi gen atau ateisme, egoisasi psikopatis, komplementer dan poligenik. Ini ada beberapa permasalahan. Siapa yang punya ayam? Pernah memperhatikan jengger ayam? Tahu jengger di mana? Tahu. Oke. Pernah melihat? Pernah, Bu. Ayam telur lebih dari satu? Iya, Bu. Apakah sama semua bentuk jenggernya? Enggak, Bu. Pernah nggak kamu bertanya, kenapa ini bisa berbeda? Jengger ayam di sini ada 4 jenis, itu termasuk kategori penyimpangan semu hukum Mendel kedua. Memangnya persilangan pada bentuk jengger ayam ini, bagaimana dia bisa menyimpang dari persilangan hukum Mendel kedua? Bagaimana proses persilangannya? Dimulai dari parental ke filial sehingga dianggap menyimpang dari kaidah hukum Mendel kedua. Ini sekarang sudah duduk berdasarkan kelompok kan? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3. Ibu bagikan LKPD-nya di sini. Silakan dikerjakan melalui bahan ajar yang Ibu berikan dan juga literatur yang lain. Bisa ya? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti sama Ibu. Apa yang kurang jelas silakan didiskusikan bersama.
Satu, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa rasio fenotik dari persilangan hibrid hukum Mendel 2 adalah 9:3:3:1. Ternyata ada beberapa kasus bahwa persilangan dengan dua sifat beda menghasilkan rasio di luar 9:3:3:1. Mengapa bisa berbeda dengan hasil dari hukum Mendel 2? Karena ada interaksi gen yang mempengaruhi gen lain tetapi tidak menyimpang dari hukum Mendel. Seperti contoh ayam betina berjeger yang homozigot, dari hasil persilangan tersebut diperoleh F1 berjeger walnut. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan F2-nya 9:3:3:1. Nomor 2, seorang laki-laki normal heterozigot menikah dengan perempuan bisexual homozigot resesif. Kemungkinan persentase anak mereka yang terlahir normal adalah, kita perhatikan bersama. Semua perhatikan. Kita misalkan untuk laki-laki normal heterozigot dengan baby tati dan bisutuli baby titi. Pada peminat baby tati dipersilakan dengan baby titi, maka gametnya sama dengan bata bati bita biti disilakan dengan biti, maka tata adalah normal dan bibi titi adalah bisutuli, bibi tati sama dengan bisutuli dan bibi titi adalah bisutuli. Jadi perbandingan antara normal dengan tuli kita lihat 1:3. 1:3 yaitu jadi persentase anak mereka yang lahir normal adalah 1:4 kali 100% menghasilkan 25%. Jadi persentase anak mereka yang terlahir normal adalah 25%. Paham? Cukup jelas ya? Oke, dari kelompok 1 itu termasuk penyimpangan apa? Penyimpangan komplementer. Iya, komplementer. Jadi materi yang kami bawakan pada pagi hari ini yaitu interaksi gen atau modisme. Berikut soal yang kami bahas yaitu yang pertama, dari persilangan ayam walnut atau bisa dengan rari papi dengan ayam berpiang pea atau riri papi, kemungkinan akan diperoleh keturunan walnut, rose, pea, dan single dengan perbandingan ayam berpial walnut heterozigot untuk kedua sifat disilangkan dengan ayam berpial single akan menghasilkan keturunan. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Untuk parentalnya yaitu untuk ayam berpial walnut heterozigot bisa dilambangkan dengan rari papi, dan untuk ayam berpial single disimbolkan dengan riri pipi. Untuk mendapatkan gametnya, gamet dari rari papi yaitu yang pertama rapa, yang kedua rapi, yang ketiga ripa, yang keempat ripi. Untuk gamet riri pipi yaitu kita dapatkan satu yaitu ripi. Untuk persilangannya fenotip dari rari papi yaitu walnut, untuk rari pipi yaitu rose, untuk riri papi yaitu pea, dan untuk riri pipi disebut dengan single, sehingga menghasilkan keturunannya yaitu walnut banding rose banding pea banding single yaitu 1:1:1. Sekian dari presentasi kami. Kepada teman-teman kami yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kasih waktu dan tempatnya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu mengapa pada nomor 3 dan 4 ini dikatakan penyimpangan hukum Mendel, sedangkan pada perbandingan fenotipnya pada hukum Mendel itu 9:3:3:1. Sekian, terima kasih. oke, silakan. Bisa? Maksudnya pertanyaannya gini, kalian kan membahas yang namanya interaksi gen. Kita ketahui kalau interaksi gen itu perbandingannya 9:3:3:1. Padahal hukum Mendel 2 juga menghasilkan perbandingan 9:3:3:1. Pertanyaan dari kelompok 3, mengapa dikatakan penyimpangan hukum Mendel? Padahal sama-sama perbandingannya 9:3:3:1. Sebagai sedikit yang bisa kami jawab pertanyaan dari saudari Ayu. Nah, mengapa demikian? Karena dari persilangan walnut dan single dia menghasilkan
luar induk sih. Mengapa dibilang di luar induk? Apa yang membuat dia dikatakan di luar induk? Padahal kan induknya di situ kan ada walnut sama single. Terus diperbandingannya juga masih ada walnut sama single. Wakilan dari kelompok 1 akan membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dari kelompok 3. Hal tersebut terjadi karena ketika persilangan Rose yaitu RR Rara Pipi dengan biji yaitu Riri Papa menghasilkan Rari Papi, yaitu persilangan Rose dan biji menghasilkan induk baru yang disebut dengan walnut. Menghasilkan anak baru. Menghasilkan anak baru yaitu walnut. Kami akan menjawab dari hasil penyimpangan persilangan Mendel yang kedua di bagian polimeri. Pada nomor 9 ini Ma itu dominan merah, untuk Mi 1, Mi 1, Mi 2, Mi 2 itu sama dengan putih. Yang ditanya adalah persentase dari keturunan. Penyelesaiannya Ma 1, Mi 1 yaitu lebih dominan ke M1, merah disilangkan dengan Mi 1 dan Mi 2 yang Mi 1 dengan Mas 1 sama Mi 1. Mami 1 gitu aja nakku. Satu kali aja ditulis angkanya. Menghasilkan anakan 1 Ma 1 dan Ma 1, 2 Ma 1 Mi 1, 1 Mi 1 Mi 1. Untuk kesilangan yang kedua di bagian Ma 2 dan Mi 2 disilangkan dengan Mi 2 Mi 2. Menghasilkan terdapat dua gamet dan menghasilkan 1 Ma 2 dan Mi 2, 1 Mi 2 Mi 2. Untuk dari hasil anakannya terdapat rasio merah ada 7 dan putih ada 1. Untuk persentase merah 7/8 dikali 100% sama dengan 87,5%, dan untuk persentase putih 1/8 dikali 100% sama dengan 12,5%. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, seperti kita ketahui kan kalau rasionya itu 4/1, tapi kenapa untuk mencari anakan begini itu kenapa 1/4? Kategorinya sih kita lihat di sini harusnya 3. Iya. Ya, berikan tepuk tangan Kak. Ya. Jadi tadi ada kesalahan. Tahu dari mana merahnya ini 3? Tahu ya? Kalau dalam aturan polimeri, setiap ada M besar, dia adalah bersifat dominan. M besar itu menandakan warna merah. Jadi kalau dia merah, lihat M besar di sini ada M besar kan? Kalau M besar ini bisa berpasangan dengan ini, ya? Iya kan? Oke, 1 tambah 1, 2 kali 2, simpan dulu. Nah di sini juga ada M besar kan? Berarti dia bisa berpasangan ke sini. Iya? 1 kali 1, 2 tambah 1, 3. Itulah merah. Sedangkan putih adalah yang bersifat resesi, yang disimbolkan dengan huruf kecil. Berarti ini dia tos. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang penyimpangan semu hukum Mendel 2. Satu orang ibu minta untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bisa saya dapat yaitu yang pertama, penyimpangan semu Mendel terjadi ketika adanya interaksi gen yang mempengaruhi gen lain, dan yang kedua, penyimpangan semu hukum Mendel 2 ada 5 yaitu yang pertama atavisme dengan perbandingan fenotip 9/3/3/1, dan yang kedua kriptomeri yaitu 9/3/4, dan yang ketiga polimeri yaitu 15/1, dan yang keempat yaitu komplementer yaitu 9/7, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu epistatis dan hipostatis dengan perbandingan fenotip 12/3/1. Ya, berikan tepuk tangan untuk saya. Nah, untuk lebih memantapkan lagi, di sini ada ibu susul soal evaluasi yang mana meliputi pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Saya Boleh saya ya. Silakan dikerjakan. Satu orang untuk merefleksikan
tentang pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Yang saya rasakan pada pembelajaran hari ini yaitu lebih kurang menyenangkan karena ada beberapa perhitungan, namun karena penjelasan dari ibu, jadi kami lebih memahami dan juga lebih mengetahui bagian perhitungan. Oke, berikan tepuk tangan untuk si Ayu. Saya Kuat. pelajaran dan pemahaman dan penjelasan dari ibu mudah dipahami dan mudah dipahami. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat siang.